Atil katalino bacuramin kasaruda basengat kajubata. Perkenalkan, nama saya Yosefi Devi. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Pelagis Badu, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Dalam kegiatan coaching ini, saya bertindak sebagai observer. Perkenalkan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Yuni Widarianti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Sengat 9, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Di sini saya sebagai coach. Dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Yani, calon guru penggerak angkatan 7, Kabupaten Landak. Saya mengajar di SD Negeri 23 Tutung. Dalam coaching kali ini saya berperan sebagai coach. Selamat siang Pak Eli, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Evi, luar biasa, kabar baik. Ya, puji Tuhan. Bu Evi, bagaimana kabarnya? Oh, puji Tuhan, luar biasa juga Pak. Eli, hari ini mau melakukan coaching ya? Ya Bu, saya akan memberikan saya Sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching, saya mau bertanya-tanya sedikit ini mengenai kegiatan Bapak, karena saya sebagai observer di sini hari ini. Boleh Bu, boleh, silakan. Ya, di dalam kegiatan coaching Bapak dengan Bu Yeni nanti, kira-kira rubrik penilaian apa yang akan Bapak lakukan pada kegiatan tersebut? Penilaian pada coaching kali ini saya menggunakan alur kita dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, yang terakhir tanggung jawab. Gitu ya. Lalu kalau ininya kompetensi coaching apa yang kira-kira yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kompetensi pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, bagian kompetensi coaching yang akan Pak Eli kembangkan ada pertanyaan berbobot. Terus indikator penilaian kira-kira seperti apa Pak? Indikator pencapaian yang ingin saya gunakan itu kata kunci dari coaching. Sehingga saya bisa membuat pertanyaan berbobot berdasarkan jawaban. Baiklah, kalau begitu saya rasa cukup dulu sekian pertanyaan saya. Nanti sambil saya mengamati Pak Eli dengan Jenny, dari akhir kegiatan nanti saya juga akan bertanya-tanya kembali. Jadi silakan Pak Eli melakukan kegiatan coaching dengan Bu Jenny. Permisi Bu. Ya, silakan Pak. Bisa kita mulai saja Bu? Oh, silakan Pak Eli, kegiatan coachingnya dengan Bu Jenny. Saya mengamati ya. Selamat siang Bu Jenny. Selamat siang juga Pak Eli, kabar saya baik, tapi masih ada yang mengganjal di hati Pak. Makanya kemarin saya menghubungi Bapak. Baiklah, jadi sekarang apa yang kita perlu? Iya Pak Eli, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Pak Eli sudah menyempatkan waktu untuk mengobrol dengan saya. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak, cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar nih. Saya mempunyai masalah mengenai pendidikan guru penggerak saya. Ini Pak, sekarang itu kan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian pembelajaran itu dilakukan secara daring dan tugas itu dikerjakan melalui LMS. Kemudian itu ada tengah waktunya. Baiklah, berkaitan dengan masalah yang disampaikan, apa harapan Ibu dari diskusi kita pada hari ini? Iya Pak, saya ingin ketidaknyamanan di hati saya ini Pak, atas masalah tersebut ada solusinya dan Bapak bisa memberikan masukan terhadap masalah saya. Oh, begitu ya. Coba sekarang ceritakan kendala apa yang dialami oleh Bu Yeni. Ya begini ya Pak ceritanya. Jadi saya itu mendapat jam pelajaran itu kan 36 jam. Kemudian saya juga sebagai wali kelas 6 SD. Nah, pada hari Senin sampai hari Jumat itu kan saya pulang siang Pak. Kemudian hari Sabtu juga saya ada kegiatan pramuka sampai siang juga. Nah, belum lagi sampai di rumah itu ternyata saat ini anak saya itu sedang sakit.
mengerjakan tugas. Kalau teman-teman itu biasanya udah mengisi ya jawaban tugas LMS melalui notes. Nah, saya itu belum sama sekali, Pak. Apalagi saya kan sebagai wali kelas 6. Nah, saya disibukkan dengan juga anak-anak yang biasa membuat masalah. Jadi saya harus menangani masalah anak tersebut. Oh, iya. Sepertinya saya sudah mulai memahami situasi yang rasakan, kesalahan yang merasa ketidaknyamanan itu yang Iya Pak, saya itu merasa tidak nyaman karena saya tidak bisa bagi waktu antara tugas di sekolah, kemudian belum lagi tugas saya merawat anak di rumah. Kemudian banyak tugas-tugas LMS ini yang saya ketinggalan Pak. oh begitu ya Bu ya. Jadi saya mulai memahami mengenai kesalahan dan ketidaknyamanannya itu yang Ibu alami itu yang seperti apa. Iya Pak, saya merasa tidak nyaman karena saya tidak bisa membagi tugas saya, eh, waktu saya untuk pekerjaan di sekolah, kemudian tugas-tugas saya LMS di guru penggerak. Kemudian ketika saya mau mengerjakan tugas LMS di rumah, saya harus disibukkan dengan mengurus anak Pak untuk membantu suami saya menjaga anak saya di rumah. Jadi kira-kira situasi seperti apa yang Ibu inginkan saat ini? Iya Pak, situasi yang saya inginkan saat ini tentunya saya bisa membagi waktu antara tugas-tugas LMS, kemudian dengan pekerjaan saya di sekolah dan pekerjaan saya di rumah. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan itu seperti apa? Situasi yang Ibu harapkan itu menurut saya seperti apa? Ya, mungkin saya bisa membagi waktu saya itu Pak, minta bantuan ya Pak dengan guru lain ya di sekolah, kemudian kalau di rumah itu saya bisa meminta bantuan kepada suami saya. Oh, seperti itu. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10 menurut Ibu ini di mana kira-kira posisi Ibu untuk mencapai tujuannya? Ya Pak, menurut saya masalah saya ini berada pada posisi di angka 8 Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu? Ya Pak, saya akan segera membuat jadwal harian supaya saya terapkan dalam pekerjaan saya. Menurut Ibu apa kekuatan dalam mencapai tujuan? Saat ini ya Pak, sedikitnya Ya. saya memiliki kemampuan berkomunikasi Hmm. dan kemampuan saya mengatur dan mengelola pekerjaan saya. Apakah kira-kira dalam melaksanakan tujuan tersebut ada hambatan atau gangguan yang menghambat Ibu untuk mencapai tujuan? Iya Pak, mungkin saya memiliki sikap tergesa-gesa dalam memenuhi batas waktu yang ditentukan, kemudian tidak memiliki perencanaan dan berupaya mencapai segala sesuatu itu sekaligus Pak. Jadi saya juga merupakan orang yang suka menunda-nunda. Oh, seperti itu ya. Menurut Ibu kira-kira apa terbaik mengantisipasi hambatan-hambatan? Iya Pak, saya akan berani mengambil keputusan. Wah, bagus sekali itu Ibu. Kalau begitu apa rencana Ibu? Saya akan menentukan prioritas pekerjaan apa yang akan saya lakukan. Kira-kira strateginya seperti apa? Mungkin saya akan membuat daftar jadwal kegiatan harian, kemudian saya akan menentukan deadline ya tugas-tugas LMS yang saya anggap penting. Kemudian dalam jadwal yang saya buat itu saya menghilangkan sifat-sifat menunda pekerjaan. Baik sekali itu. Kira-kira apa nanti kriteria keberhasilan dari rencana itu? Kriteria keberhasilan rencana saya tentunya saya dapat mengerjakan tugas LMS-nya tepat waktu dan saya dapat mengerjakan pekerjaan saya di rumah dan di sekolah dengan baik. Jadi nanti seperti apa kira-kira yang Ibu lakukan setelah ini dari alternatif tadi? Ya Pak, saya akan segera membuat jadwal harian supaya segera dapat saya terapkan dalam pekerjaan saya. Oh.
Jadi sekarang target Ibu itu untuk melaksanakan rencana tersebut ini kapan? Saya perlu waktu kira-kira 4 hari ya Pak. Setuju dengan Ibu. Menurut Ibu apa yang menjaga komitmen? Iya Pak, saya akan berkomitmen pada diri sendiri untuk segera membuat aplikasi Google Calendar untuk jadwal kegiatan harian saya, kemudian menulis Pak deadline tugas-tugas penting saya di handphone. Wah, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi komitmen Ibu adalah komitmen diri. Betul sekali Pak. Pertanyaan terakhir ini Ibu ya. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari Wah, saya sangat bersyukur sekali ya Pak. Saya bisa ketemu dengan Pak Eli, bisa ngobrol, saya merasa lega dan mendapatkan ide-ide untuk fokus mengerjakan tugas LM saya. Dan saya dapat membuat jadwal harian, kemudian deadline tugas yang saya dahulukan terlebih dahulu. Kemudian saya akan menghilangkan sikap menunda-nunda pekerjaan. Wah, itu mantap sekali ya Bu Yeni ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar seperti yang Ibu harapkan. Pak Eli, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Sama-sama Ibu Yeni. Iya, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Baik Pak Eli, tadi saya juga melihat dan mengonfirmasi kegiatan coaching Bapak bersama Bu Yeni. Lalu pertama saya sudah melihat apa yang Bapak lakukan itu saat melakukan coaching tadi ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu kira-kira apa tuh Pak? Terima kasih banyak Bu sudah mengucapkan tadi. Setelah saya melaksanakan coaching pencapaian pengembangan yang saya sampaikan kepada Ibu ini, yang saya rasakan indikator tersebut sudah sesuai dengan awal kita, baik dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching berkenan dengan masalah yang Bu Yeni, di mana Bu Yeni ini bisa menggali potensi dirinya untuk menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Jadi itu yang saya rasakan. Oke. Baik Pak Eli, memang betul sih ya seperti yang terlihat tadi di mana saya melihat Bu Yeni sudah hadir secara penuh kan di kegiatan tadi, kemudian dengar secara aktif Bapak itu sudah aktif mendengar dan menggali dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yeni barusan, karena saya melihat Bapak itu luar biasa memperhatikan bagaimana Bu Yeni menyampaikan permasalahannya, dan hasilnya seperti yang saya lihat Koci bisa tergali ide untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Benar Bu, apa yang telah Ibu sampaikan. Kira-kira untuk kedepannya potensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bapak berdasarkan hasil melakukan coaching tersebut? Kedepannya saya ingin mendengarkan aktif ketika saya menjadi coach body, lanjut fokus saya apakah sudah sesuai atau belum, demikian Bu yang saya ingin kembangkan. Baiklah, saya senang mendengarnya. Mudah-mudahan ya kesempatan lain saya juga bisa melihat bagaimana Bapak bisa mengembangkan kompetensi dengan mendengarkan aktif itu tadi bisa terlaksana di coaching berikutnya. Terima kasih banyak ya Bu Eli. Sama-sama Pak Eli, terima kasih juga atas kerjasama ini untuk mengakhiri